Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva dan di samping saya adalah Mas Yusuf Kanari. Siap. Bagaimana kabarnya, Bos? Alhamdulillah Mas Dodi sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini, bosku ya, kita akan membahas tentang kenari wis posture apik, serine apik, warnane tur apik. Warnanya juga bagus, serinya bagus. Bentuknya juga bagus. Apa itu? Yaitu kenari jenis apa, Mas? F1 ini dari Giboso, Mas. Giboso. Dari Giboso, F1 Giboso ini. F1 Giboso. Sampel dulu. Sampel ya. Sampel dulu. Oke. Yang mana kenari Giboso itu terkenal dengan posturnya yang unik dari kaki maupun kaki ya terutama ya. Terutama kaki dan leher. Lehernya mentelung. Betul. Nah, ini disilangkan dengan apa ini, Mas? Ini cuma sama AF, Mas. KF ya? Kemarin kan soalnya memang pas dengan kesini itu burungnya baru saya pada kawin kan gitu. Terus nyambel dulu. Nah, ini besok nek udah pada siap yang gede-gede tak tembak. Kemarin tak tembak resmi ada, tapi ini baru telur gitu. Edan. Oke. Nah, ini kan nyambel dulu. Masternya ternak memang Mas Yusuf ini. Buat kesibukan. Kesibukan gitu ya? Kan gitu. Agustus. Oh, Agustus harus meriah. Agustus iya dong. Gitu. Daripada gabut gitu, ternak kan. Gitu. Mas, ini pejantannya bisa lihat nggak, Mas? Kayak apa sih? Pejantannya nggak bisa. Lihat bisa. Saya bawa sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang penasaran dengan Giboso dari pejantan dari anakan-anakan yang dihasilkan tadi, ini adalah bapaknya. Tuh. Ini pejantannya. Pejantannya. Ternyata dari anakan-anakannya jadi warna panda, warna putih. Bahkan ini adalah warna idola, mungkin dari semua kalangan ya. Artinya yang pemula ataupun yang baru harus senang gitu loh. Seneng nih. Tapi kalau orang-orang lama biasanya nggak mengutamakan warna postur. Iya, postur ya. Postur. Tetapi kalau postur masuk, warna masuk gimana harganya? Apakah beda, Bos? Ya mungkin misalkan beda ya enggak banyak, Mas Haji. Oke. Ini kebetulan saya posturnya pertama seneng. Posturnya bagus ini. Terus dia kok warnanya putih gitu. Nek saya memang bener bahwa pertama postur. Kedua kalau warna itu bonus gitu aja. Oh gitu ya. Tapi beda hasilnya, regane kok. Apanya? Harga anakannya beda nggak? Oh enggak, sama saja. Iya. Sama saja. Oke, ini bapaknya ya. Bapaknya. Sudah ngawin berapa betina ini, Mas? Lupa saya ini. Lupa. Yo banyak pokoknya banyak. Oke. Banyak Mas. Paling sudah kena 6 apa 7 nggih. Oh, 6 sampai 7. Betina. 7 betina. Oke. Itu kan di belakang juga masih ada pautannya. Oh, oke. Itu ya. Ini review pejantannya seperti ini. Jadi untuk staminanya luar biasa karena ini berasal dari mana, Bos tadi? Iran ya. Saya mengondisikan dulu ini, tak kondisikan beberapa bulan dulu sebelum untuk ngawin gitu. Tidak langsung sih. Oke. Jadi seperti itu ya penampakan dari pejantannya dan ini adalah anaknya, Bosku ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah anaknya. Jadi warna putih dan panda ini, Bos. Ini banyak teman-teman yang seneng ini yang penggemar kenari seneng. Warnanya imut-imut. Imut ya. Ini berapa induan? Warna kayak gini, Mas? Itu campur Campur ada beberapa sih. Ini beda ibu semua sebetulnya. Oh, oke. Beda ibu semua. Itu ada yang kemarin putih satu, bon kuning satu juga ada. Terus yang tapi rata-rata kemarin warnanya putih. Ada yang sudah saya kirim juga warnanya putih kok rata-rata. Oh, berarti ini tiga ini beda induk? Beda induk semua. Oke. Yang ini cuma satu malah. Cuma satu-satunya ini. Oh, yang putih panda itu? Yang panda ini malah bentuknya kayak BB, Mas. Oke. Gitu. Oke. Nanti bentuknya kita review berikutnya. Oke. Ini terdiri dari berasal dari 3 induan. Oke. Tapi jantannya sama. Jantannya ini, Bos. Jantannya tetap sama. Jantannya ini. Nah, sekarang kita review masalah posturnya. Ya, kita ngulik masalah postur ya. Nah, kalau boleh dibilang dari turunan Giboso, kalau menurut Mas Yusuf, itu yang paling masuk seperti bapaknya yang mana, Mas? Sebetulnya
Kalau dari tiga inilah, dari tiga ini nggih, mungkin nek saya masih senang yang panda Mas Dodi gitu. Yang panda itu dari samping kan kelihatan jelas. Nggih. Tuh, ya kan? Dari berdirinya aja udah beda. Iya, nggih. Dia sendiri juga saya senangnya tegak burungnya. Giboso itu kan nek yang bagus memang dia tegak berdiri nih. Tegak, berdirinya tegak. Ini dari kecil udah tegak, makanya kan peluangnya tinggi. Oke. Meskipun untuk nurun ke sana sebetulnya nek masih F1 itu paling sekitar 30%-an sebetulnya 30-40%. Apanya? Ya untuk postur biasanya. Dari induan? Iya. Nurun 30%? Cuma 30%. Cuma 30%? Menurut saya biasanya seperti itu. Untuk menuju ke postur yang lebih oke mungkin F2-nya F2 GB ya? Kalau ini besok jadi betina tak kawinkan sama itu, nah itu sudah hampir bisa dikatakan hampir mendekati. Berapa persen kira-kira? Ya minimal 50 sampai 70 lah. Minimal bisa, 50. F2 bisa. Oh gitu ya. Menurut saya bisa. Tapi dengan terah yang jelas mungkin ya, bisa. Bisa. Oke, maksudnya begini teman-teman ya, yang mungkin baru kenal kenari. Maksud Mas Yusuf dari pejantan ini yang diturunkan ini disilangkan dengan AF karena indukannya dari tiga ini adalah AF. Itu tentunya keluarnya jadi F1 GB atau FGB orang menyebutnya ya. Nah, untuk daya turunnya atau daya posturnya yang bisa diturunkan dari indukan dari pejantannya ini, kalau Mas Yusuf sendiri 30% ya. Ini masih 30%. 30% ya maksimal. Mungkin kalau seperti panda ini besok kalau misalkan dia udah kenceng kan posturnya mesti kelihatan lebih tinggi. Ini kan saya baru misah tadi. Baru misah tadi usia 25 hari. Mungkin itu bisa naik ke 40% juga bisa. Tapi kan tidak semua hasil mesti sama. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Apapun kenari kalau silakan dengan AF ya. Prosentasenya saya kira juga sama. Sama. Nah, nanti maksudnya Mas Yusuf tadi, ketika ini misalkan ada yang jadi betina, disilangkan dengan jantan Giboso lagi, itu bisa persennya bisa nambah. Untuk posturnya, presentasi postur menuju ke Gibosonya itu lebih jelas, lebih jelas, lebih mendekati ya. Iya, betul. Bisa lebih mendekati, itu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya seperti itu. Tetapi ada catatan di sini, yaitu indukannya harus jelas, harus benar-benar fix FGB. Iya. Ya kan? Kalau ternak sendiri kan lebih gampang, lebih akurat gitu. Lebih gampangnya seperti itu. Mungkin untuk postur yang lebih oke, menurut saya untuk F2-nya. Tapi ini F1 ya sebetulnya sudah bagus, sudah lumayan ini. Tapi untuk mendekati yang ke originalnya, itu minimal F2 Mas Dodi. Dengan terah yang mungkin jelas. Bisa, insya Allah bisa. Asal tahu tadi kita ulas dari awal bahwa ini harganya di atas 3 juta ya. Nah, ini nanti harganya belakangan. Biar teman-teman simak nih ya sampai akhir. Jangan lupa di subscribe ya yang belum subscribe. Oke. Dan di sini saya tertarik nih dengan yang dua ini. Kalau saya lihat-lihat kok kayak SF tuh ini. Enggak Mas, ini kemarin saya misah, itu malah ini kan panjang. Ini saya kan ada betina itu SF lokal ternakan sendiri, posturnya sama. Tapi ini kadang-kadang dia kakinya juga tinggi maksudnya. Iya kan kalau siang saya jemur. Contoh seperti yang sebelah ini, sebelah ini kan tadi kelihatan pendek. Tapi ada kalanya dia kakinya tinggi maksudnya. Nanti bisa tinggi. Karena ini baru dipisah. Baru dipisah, jadi untuk postur sesungguhnya belum kelihatan. Belum. Nah dia masih ada rasa takut, belum mapan burungnya, makannya pun juga belum sempurna. Jadi untuk postur sesungguhnya belum kelihatan. Nah itu yang tengah ini kalau menurut saya kayak SF ya, melengkung. Betul. Tapi nggak tahu juga sih nanti perkembangannya kan, karena burung kan ini kadang melengkung. Tapi kadang-kadang ekornya juga kayak Giboso seperti itu. Tapi dia kakinya tinggi, ngonten itu anehnya gitu. Jadi Giboso kan ya sebenarnya seperti ini ya. Jadi dia cenderung ya melengkung sih. Artinya dia meluncur ke bawah gitu ya. Tapi yang lebih spesial dari Giboso, dari para breeder di Indonesia itu yang ditembak adalah yang diharapkan kakinya postur itu ya. Gak gampang soal ternak Giboso itu. Gak gampang tuh kan, harus dia sendiri sabar, juga, santai jadi nggak bisa disamakan dengan kenari lokal. Maka dari itu harganya sudah layak kalau memang
beda ya. Nanti kita bahas belakang. Mas, ya jadi pertanyaan saya Mas. Nggih. Kalau model seperti ini, Nggih. model yang anakan seperti ini, kaki-kaki panjang, apakah apa iso nanti dipromosikan ke gantangan gitu? Kalau untuk burung impornya mungkin saya jarang Mas. Anaknya, maksudnya Oh, anaknya. silangannya nih loh. Kalau silangan semua pasti bisa. Meskipun itu dari silangan jenis apapun. Kalau sudah masuk di F1 itu buat lapangan menurut saya semua bisa. Tinggal nanti hoki-hokian saja gitu. Untuk latihannya kan tidak semua burung juga jadi bagus gitu. Tapi kalau untuk F1 meskipun kadang-kadang ada yang ngomong kalau kaki tinggi terus bulu tipis nanti buat gantang kok apa nggih? Usil nggih, usil tidak bisa diam, enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Bener Banget. Sama. Berarti sama saja nggih. berarti hanya itu pandangan orang ya? Pandangan orang ya memang kalau rata-rata kan kalau untuk lapangan biasanya kaki pendek biasanya. bulunya agak tebel dan sebagainya karena mungkin burungnya terbang juga karena bulunya berat apa nggih tebel nggih mungkin dia jadi anteng tapi tidak semua kok. Banyak saya nemui burung lapangan yang kaki tinggi postur itu banyak. Oh gitu ya. Oke, jadi ternyata burung ini ketika nanti sudah dewasa, sudah siap diajak nyanyi, bukan di karaoke ya, tapi di gantangan ya. Ternyata ini kenapa kau noleh Mas? Enggak apa-apa. Oh, di sana ada orang yang lagi nongkrong ini. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Oh baik ya, oke. Lagi monitor di sini. Iya ini hujan-hujan ini. Biasalah di rumah. Nambah-nambah keluarga lagi gitu. Oke ya, itu ya. Jadi ternyata dari anakan gibo ini banyak sekali postur-postur yang bisa dihasilkan. Bisa kita lihat kalau yang panda ini keren banget. Ini ada sedikit ada bongkok-bongkoknya gitu. Nek sekilas kan saya ngomong ini bongkoknya jadi gitu. Sininya kan ada malah kayak BB Mas Odi nonton. Cuman kalau masih usia segini itu apa nggih istilahnya ya belum fake lah untuk postur itu masih bisa berubah. Oke. Jadi kalau sudah panjang-panjang ekornya baru jelas. Tapi yang ini yang tengah ini loh ya kayak SFL loh ini bos. Memang bener. Makanya kan saya ngomong, nek ini teko postur soalnya kita kan nggak bisa request Mas. Gitu. Iya, karena memang permainan kan so aneh-aneh. Iya. Ayo teko anggapnya SF lokal gitu, tapi ini F1 Giboso. Nggih. Oke. Ini ekornya ya panjang, tapi nek melengkung itu banget kalau gitu. Bisa banget bisa. Keren ya. Oke. Terakhir Mas Yusuf. Nggih, Harga saya kalau jantan 750 Mas. 750. Kalau seandainya ada yang mungkin dengan betina yang lebih besar guys, saya ngomong ibaratnya Giboso nih kawin sama F1 apa F2 Mas ini. Ya. Otomatis kan hasilnya juga beda. Mungkin itu harganya nanti ada selisih sedikit atau mungkin selisih banyak tergantung hasilnya, tapi namanya kan tetap sama F1 Giboso gitu. Iya. Oke. Makanya kalau ada yang mungkin lebih bagus ya saya sendiri kadang-kadang harganya saya naikkan sedikit ya bisa. Bagus dari segi size dan posturnya tadi. Karena ya itu tadi ngomong ini ibaratnya Giboso kawin sama betina lokal, betina AF gitu. Oke. Harganya sekian, terus ini Giboso kawin sama F1 atau F2. Ini kan indukannya harganya juga beda. Iya. Padahal jenisnya sama F1 Gibo tuh, Bang. Iya. Nah, itu nanti mungkin harganya membedakan di situ. Nah, itu bisa. Misalkan ini kalau ini AF ya, silangan AF ya. Semua, ya, AF semua. Silangan AF. Mulai 750. Nego nggak itu? Saya nek jantan alhamdulillah net nek saya. Iya. Kalau seandainya teman-teman ya ada Mas Odi. Saya tuh nek harga kan fleksibel. Yang penting seneng dulu wong juga kalau ngambilnya 2, 3 atau bahkan 5 gitu yo gampang lah nanti. Oh, artinya beli rob. Nah, kan ada beberapa kan teman-teman mesti ada yang seperti itu. Yang model dia ingin wis pokoknya dadi pokoke kabeh dijiko nanti sing dadi larang piro wedok piro urusan carry gitu ya. Enggak, nek anu tetep request sama saya. Oh, gitu ya? Jantane 1 betina 2 atau mungkin jantan 2 betina 2 gitu ya. Oh iya. Gitu. Karena kan ada sih yang penting seri ini
nanti mbuh dadine apa diternak. Oh banyak kan ada itu. seperti itu. Cuman kan saya sendiri saya pinginnya juga jual itu jelas teman jadi. Oh gitu ya. Jadi jantan, betina gitu. Siap. Biar lebih apa nggih? Lebih mesra ya. Nggih toh biar enak gitu. Oke, bosku sudah kita simak bersama-sama. Kita bahas dari segi kulit posturnya, dari segi harganya, dari segi mungkin sekilas tentang apa ya? Tentang wacana kalau nanti itu jadi seperti ini, postur seperti ini harganya berapa itu sudah kita bahas. Bahkan sampai prospek kedepannya seperti apa. Karena semakin ke depan itu orang berlomba-lomba untuk mencetak yang aneh-aneh, yang tidak ada di pasaran. Benar. Nah, dengan tidak ada di pasaran tadi, akhirnya menciptakan harga baru. Sak karepe sing duwe, kan gitu. Ya, cuman kan memang biasanya kalau burung kok, ini kenapa kok agak mahal gitu, Mas Adi. Kadang-kadang memang prosesnya ya susah. Kalau misalkan kok Giboso ini yang masuk di Indonesia banyak loh Mas Adi. Tapi mungkin untuk dari segi pautan bisa dikatakan masih jarang. Pautan dari Giboso itu apalagi keluar misalkan game sekali keluar 20 ekor. Nggak mungkin ya, gitu. Sulit ya. Yo ada tapi jarang. Sulit ya. Saya belum sih di sini kayaknya enggak ada. Kalau di daerah lain mungkin ada yo. Kan banyak juga orang yang pautan banyak tapi tidak harus di posting lah, di-upload lah, itu banyak kok yang di rumahan. Mungkin nanti yang jual malah orang lain gitu. Berarti kan peternak ada yang Mas Dodi apa? Istilahnya ada beberapa bakul-bakul lah. Iya, betul. Tidak harus diekspor dan sebagainya. Jadi ada bagiannya sendiri. Iya kan. Ini ketawanya mengandung misteri. Oke teman-teman, silahkan merapat ya, yang mau ambil silahkan. Tapi ya nggak tahu juga, nanti nggak janji kalau barangnya ini masih. Tetapi yang pasti silaturahim itu terjalin kalau kalian cari materi apa. Yang pasti sekarang ready-nya itu F1SF, F1BB, F1 ada, bahkan ada SF Rasmi, tapi belum Pol buntut. Masih ada adiknya nggak? Wah ini udah ada, kemarin cuma keluar satu. SF Rasmi ini yang saya misalkan apa rezeki saya minta buat lapangan di mana. Gitu. Ini kan kalau untuk standar kecil tingkat event kan pas nih SF Rasmi. Dia kecil panjang. Dan itu kemarin tak pisah 24 hari atau 25 hari masih dilolok dan riwe. Rajin gitu. Berarti untuk sendiri ya? Ya sejauh ini ya. Sejauh ini ya kepengen. Oke, Mas Yusuf, terima kasih banyak. Siap Mas Dodi atas waktunya. Kita berbincang-bincang di sini. Jadi kalau stok ready silahkan langsung merapat aja. Kalau belum ada ya inden lah. Nyicil nulis di buku tamu ini santai ini. Santuy ya. Santai. Memang agak lama tuh Mas Dodi untuk ini. Kemarin ada yang pesen itu hampir 2 bulan ya ada. Karena saya paut dipisah. Itu kan saya mesti milih dulu yang benar-benar jantan. Butuh waktu lagi. Nah itu jadi mungkin yang jadi agak lama itu di situ. Karena memastikan ya. Itu kan yang lama di situnya. Kadang-kadang burung ada yang dipisah langsung riwek ada. Ada yang nunggu seminggu dulu baru riwek ada. Ada yang harus disendirikan, disangkar sendiri baru bunyi ada kan gitu. Yang jadi lama. Gitu ya bosku ya. Sangat jelas tadi dan runtut. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman, silakan hubungi Mas Yusuf jika mencari materi tersebut. Dan saya ingatkan kembali, mungkin bagi teman-teman yang ingin jadi kembaran saya, pengen punya kaos seperti ini, silahkan langsung klik di bawah ya, order ya, buat bensin saya ketika buat keliling-keliling gitu ya. Kembaran ini lumayan, nanti kayak di YouTube kayak ya. Oke, sementara itu dulu, makasih Mas Yusuf. Siap, sukses selalu penjenengan. Amin. Mas Rio, ayo kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.